Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Masih semangat kan? Pastinya harus semangat ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Biasanya yang memimpin doa itu siapa ya di kelas ini? Oke, Mas Azil silakan dipimpin doa. Duduk yang tenang. Berdoa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu mau tanya, di antara kalian, apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Julen. Kira-kira kenapa ya kalau nggak berangkat? Bola semua. Oh, bola semua. Kalian harus semangat ya, sore-sore seperti ini. Semangat banget dong. Langsung saja ke materi. Materi hari ini adalah teks eksplanasi. Kalian sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi? Fenomena atau peristiwa alam. Lalu hubungannya fenomena sama teks eksplanasi itu apa sih? Aduh, saya nggak tahu. Hubungannya yaitu teks eksplanasi itu menjelaskan mengapa, bagaimana proses terjadinya fenomena alam, fenomena sosial, budaya di sekitar kita. Seperti itu ya. Ini ada contohnya. Ini bisa dilihat, ini gambar apa? Meletus gunung. Gunung meletus ya Mbak Ani, kebalik ya. Dan ini gambar apa? Fenomena pelangi itu biasanya muncul setelah turunnya hujan ya, seperti itu ya. Nah, ini ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi di sekitar kita. Dan ada selalu hubungan sebab akibat dan prosesnya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke ciri-ciri, untuk mengetahui bahwa teks tersebut adalah teks eksplanasi bisa dilihat dari ciri-ciri dan strukturnya. Di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang terakhir, fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, ada gerhana bulan, gerhana matahari, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, di dalam teks eksplanasi terdapat struktur 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang terakhir ada interpretasi. Pernyataan umum biasanya itu terdapat di paragraf pertama. Karena apa? Karena dalam sebuah teks eksplanasi di paragraf pertama itu selalu menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Seperti itu ya. Dan yang kedua itu urutan sebab akibat. Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, lalu di bagian urutan sebab akibat ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut.
Dan biasanya disebut dengan deretan-deretan penjelas. Dan yang terakhir itu interpretasi. Biasanya interpretasi ini terdapat di paragraf terakhir karena terdapat penarikan kesimpulan dan kalian itu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut, seperti itu. Seperti itu. Lalu Nah, dalam menyusun teks eksplanasi itu kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama itu menggunakan kalimat pasif. Yang kedua menggunakan konjungsi kasualitas dan konjungsi kronologis. Dan yang ketiga itu terdapat istilah ilmiah. Terdapat istilah ilmiah itu biasanya misalnya ya di teks yang berjudul gunung meletus itu kan terdapat istilah seperti erupsi, magma, lava, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu bersifat informatif. Nah, ini terdapat contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir. Nah, biar kalian tidak mengantuk, Ibu minta tolong dibacakan ya paragraf pertama. Siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Melina, silakan dibaca paragraf pertama ya. Nanti gantian yang paragraf kedua itu teman-temannya. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam deretan. Dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Oke, stop. Nah, kira-kira di paragraf pertama ini disebut bagian apa? Eksplanasi, Bu. Bagian ya. Bagian, tadi ada 3. Yang pertama pernyataan umum. Ya, betul. Dan selanjutnya yang mau membacakan di paragraf kedua siapa? Mbak Via, oke. Yuk Mbak Via. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai. Ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Oke, stop. Nah, di paragraf kedua terdapat akibat ya. Akibat berarti disebut dengan bagian apa? Tadi? Isi, Bu. sebab akibat. Ya, betul Mbak Ani. Nah, lalu di paragraf ketiga siapa yang mau membacakan? Mbak Aya ya. Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung dan tabung apung portable digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Oke, stop. Nah, di paragraf ketiga ini disebut dengan bagian apa tadi? Penutup kesimpulan. Ya, betul, interpretasi. Karena berisi tentang penarikan kesimpulan. Oke, terima kasih. Saya kira murid-murid sudah paham semua ya tentang teks eksplanasi. Oke, baik. Selanjutnya untuk mengasah atau mengingatkan kembali materi yang sudah saya berikan, Ibu mempunyai kuis yang berjumlah 10 soal. Kalian bisa
akses di link yang sudah kirimkan di grup. Sebentar ya, Ibu kirimkan. Ya, sebentar. Nah, linknya sudah Ibu kirimkan di grup WA ya. Silakan diklik, lalu di start. Sudah bisa semua? Sudah Ibu share loh di grup Rajin Nugas. Wordwell, iya namanya kuisnya Wordwell. Masa gak bisa sih? Iya, itu langsung di start saja, namanya itu di bagian akhir, iya. Di start ya. Nanti jawabannya disesuaikan, ditempel. Iya, ditempel-tempel, disesuaikan jawaban sama soalnya yang benar itu yang mana, seperti itu. Silahkan di start. Nanti kalau sudah diklik leaderboard, lalu di enter nama kalian. Sudah seperti itu aja. Ayo, siapa yang sudah selesai? Kalau sudah semua nanti kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang ini. Sudah selesai apa belum? Gimana Mbak Rahma? Oh iya, silakan. Gimana Mas Heru? Skor saya 0. Ya berarti salah semua kalau 0. Kan belum diisi. Nanti diisi bareng-bareng. Oh, waktunya sudah habis ya? Waktunya itu hanya 2 menit. Ya udah kita kerjain bareng-bareng ya. Oh sudah, Mbak Anis skornya berapa? Ini 10. Oh betul semua ya? Betul kan 10 kan Bu? Oh iya, Mbak Aul salah 2. Lalu siapa lagi yang sudah? Pak screenshot dapat hadiah dari Mas. Udah semua ya. Kita kerjakan bareng-bareng saja kalau begitu. Nah, cepetan ada spamku. Terus Bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut sebagai apa? interpretasi. Oke. Contoh kata teknis antara lain ekosistem, fotosintesis, dan ekologi. Nah, selanjutnya teks eksplanasi bertujuan oh, tidak kelihatan ya? Teks ini ya menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Teks pengertian teks eksplanasi. Teks yang berisi tentang penjelasan. Hijau Bu. Oh iya. Hijau, iya, dikit lagi, iya. Pengertian konjungsi kasualitas. Sebentar. Oh ini. Pengertian konjungsi kronologis. Oren. Yes. Soal selanjutnya karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi. Fakta. Ya, isinya memuat fakta ya. Ya, kalau bisa.
Tahap pernyataan umum berisi tentang Apa yang akan dijelaskan? Badeng. Ya, Bu. Benar aja, Bu. Udah, kita skip dulu. Ibu punya soal lagi. Soalnya ini mudah, tenang saja. Oh, nggak bisa PR ini. Soalnya hanya 3 saja loh ini loh. Iya, Bu. 3 saja. Oh iya, silakan Mbak Melina. Nah, soalnya bisa dikerjakan, saya beri waktu 5 menit saja ya. Pinjem temennya Mbak Via. Bu, tadi nomorku belum dikembalikan Dinda, Bu. Oh, Mbak. Ini individu ya, Bu? Ya, individu. Ayo dikerjakan, waktunya hanya 5 menit saja loh ini. Nanti kalau sudah mengerjakan, Ibu tunjuk 3 orang ya. Ya, saya ya, Bu. Ya, nanti ya. Dikerjakan dulu. Gimana? Sulit atau mudah sekali? Bacaannya banyak, Bu. Bacaannya banyak ya. Itu belum seberapa loh bacaannya loh, itu sedikit loh. Hanya beberapa paragraf saja. Ayo, sudah selesai? Ini maskernya siapa ini jatuh? Mbak Aning. Ini Mbak Aning ya? Oh enggak. Oh ini maskernya Mbak Rahma ya? Gimana sih kok bisa jatuh? Iya, Bu, saya yang makan. Ayo sudah ya? Sudah ya? Soalnya sudah dikerjakan? Oke sudah. Saya tunjuk ya, ini tunjuk atau mau inisiatif sendiri mau membacakan jawabannya? Saya, Bu. Oh, Mbak Aning. Dapat nilai tambahan ya, Bu. Oke, siap. Ayo, Mbak Aning sama siapa? Mas Heru, Bu. Mbak Via ya? Iya. Mbak Via sama Mbak Rahma? Bu, di depan apa di sini, Bu? Ya, di depan juga boleh. Mbak Aning nomor 1, Mbak Via nomor 2, Mbak Rajma nomor 3 ya. Ayo dibaca soalnya apa tadi? Nomor 1 soalnya informasi apa yang Anda temukan pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama ada informasi yang ditemukan yaitu penjelasan mengenai tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut dengan kecepatan tinggi. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Salah satu fenomena tsunami yang sangat dahsyat dan menggemparkan dunia pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tanggal 26 Desember 2004 tepatnya di Aceh. Oke. Terima kasih Mbak Aning. Tepuk tangan buat Mbak Aning dong. Yang selanjutnya nomor 2 Mbak Via. Yang soal kedua, apakah Anda mendapatkan penjelasan tentang sebab dan akibat terjadinya tsunami dari teks tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Ya, yaitu pada paragraf kedua dan ketiga. Paragraf kedua menjelaskan tentang penyebab tsunami dan paragraf ketiga menjelaskan tentang akibat terjadinya tsunami. Sudah, Bu. Oke, baik. Baik sekali jawabannya itu ya. Good job. Tepuk tangan buat Mbak Via. Yang nomor 3 terakhir Mbak Rahma.
Nomor 3, adakah interpretasi dari penulis pada teks tersebut? Jika ada, tunjukkan buktinya. Ada, yaitu pada paragraf ketiga, penulis memberikan pendapatnya tentang tsunami dan tindakan yang harus dilakukan agar terhindar dari tsunami. Oke, good job. Sangat bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Mbak Rahma. Ternyata muridnya Ibu ini pinter-pinter ya. Pinter sekali. Oke, cukup. Materinya mudah dipahami atau sulit? Mudah ya. Ibu beri sedikit kesimpulan ya. Teks eksplanasi itu teks yang memberikan penjelasan mengenai tentang mengapa, bagaimana proses terjadinya fenomena alam. Seperti itu ya. Terus di dalam teks eksplanasi itu terdapat ciri dan struktur. Nah, strukturnya itu ada 3 tadi. Yang pertama pernyataan umum ya. Yang kedua pernyataan Akibat. ya, sebab akibat. Yang ketiga Interpretasi. oke. Lalu dalam menyusun teks eksplanasi itu harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, cukup sekian materi yang Ibu berikan pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Udah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.